Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Celah pertama adalah mengapa si Serpent Royal tidak secara langsung membeli batu energi ajaib, tetapi melakukannya melalui Chang Sui. Dan celah kedua adalah si Serpent Royal, mengapa dia menemukan komandan ular laut kecil, Chang Sui, untuk melakukan ini, dan bukan yang lain. Jadi setelah mendengar kata-kata Chang Sui, komandan Tripang terkejut, dan kemudian mengerutkan kening. Dua lubang fatal ini membuatnya merasa bahwa Chang Sui berbohong. Bagaimana mungkin Chang Sui, yang berdiri di samping, tidak memikirkan celah ini sebelumnya? Jadi sementara Komandan Sisnake mengerutkan kening, dia hanya terus tersenyum. Melihat Komandan Sisnake dengan ekspresi pembunuhan di wajahnya, dia menatapnya dengan keraguan, dan Chang Sui masih polos seperti air. Saya melihat bahwa dia mengulurkan tangannya, dan pada peta strategi di depan Komandan Ular Laut, dia mengucapkan sepatah kata dengan jari dua. Melihat kata itu, warna keraguan di wajah Komandan Sisnake lebih intens. Huang Er, dua kata ini benar-benar membuat Komandan Ular Laut benar-benar bodoh. Dia tidak bisa menebak dengan tepat apa arti kedua kata Chang Sui. Chang Sui mendengar Komandan Ular Laut membisikkan dua kata ini, tetapi tersenyum sedikit, dan kemudian berkata kepada Komandan Ular Laut dengan lembut, takut orang lain akan mendengar. Sebaliknya, setelah mendengar kata-kata Chang Sui, Komandan Ular Laut mengerutkan kening, dan mulai bergumam sendiri. Huang Er, Kaisar Kedua, Pangeran Kedua, Pangeran Kedua. Berbicara tentang nama ini, Komandan Sisnake langsung melompat tinggi lama. Dan Komandan Sisnake tidak terkejut, tetapi terkejut. Berbicara tentang pangeran kedua dari keluarga ular laut, itu adalah legenda. Kedua pangeran ini awalnya berbakat dan cerdas, tetapi karena mereka adalah anak-anak dari selir parsial, mereka tidak menerima banyak perhatian dari keluarga kerajaan. Tetapi kedua pangeran ini juga masuk akal, bahkan jika mereka tidak dihargai di antara keluarga kerajaan, dia tidak peduli. Namun, seperti kata pepatah lama, tanggul lebih tinggi dari gelombang pantai akan menghancurkannya, Muxiu akan dihancurkan oleh angin hutan. Meskipun kedua pangeran ini tidak terlalu baik, tetapi bakatnya terlalu tinggi. Jadi sejak dia muda, dia dikucilkan oleh teman-temannya. Tetapi ini tidak hanya tidak menyurutkan semangat pangeran kedua, tetapi juga memaksakan potensinya. Pada saat dia berusia 10 tahun, dia sudah mencapai 20 kekuatan di tubuh yang berdiri. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan permusuhan dari pangeran lain. Di antara banyak pangeran, yang paling bermusuhan dengan pangeran kedua adalah pangeran besar, yaitu pangeran dari keluarga ular laut. Menghadapi bakat horor pangeran kedua, pangeran merasakan ketakutan yang mendalam. Untuk mempertahankan pangeran, putra mahkota berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan pangeran kedua. Akhirnya, dia bahkan mengatur orang untuk mencoba membunuh pangeran kedua. Akibatnya, saya tidak pernah berpikir bahwa ibu pangeran kedua meninggal di tangan pembunuh untuk melindungi pangeran kedua. Kali ini, itu benar-benar membuat marah pangeran kedua. Melihat ibu yang mati di bawah pedang pembunuh untuk menyelamatkannya, dia berbalik langsung ke pedang dan membunuh istana pangeran. Sangat disayangkan bahwa tingkat pertempuran pangeran kedua tidak cukup, apalagi istana pangeran. Dia bahkan tidak melihat gerbang istana putra mahkota, tetapi ditahan oleh penjaga kaisar. Pangeran kedua tahu bahwa tingkat pertempurannya terlalu rendah dan ingin membalas dendam pada dirinya sendiri, itu adalah mimpi bodoh. Jadi dalam napas terakhir, dia langsung pergi dan tidak lagi mengabaikan keluarga kerajaan. Kaisar ular laut hari ini juga merasa sedikit menyesal tentang pangeran kedua, jadi dia belum dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, pangeran kedua diizinkan bermain di luar. Pada akhirnya, kedua pangeran benar-benar membuat nama untuk diri mereka sendiri. Setelah ratusan tahun bekerja keras, pangeran kedua tidak tahu peluang apa yang ditemui, dan penanaman itu menjadi koneksi langsung ke bagian ke-90 dari tubuh perang. Untuk mengetahui bahwa ular laut adalah ras yang lebih rendah, stasiun tertinggi hanya dapat mencapai segmen ke-90. Dengan kata lain, pangeran kedua telah berkultivasi ke atas. Pada saat itu, pangeran kedua sudah menjadi penguasa pertama dari keluarga ular laut, dan dia bahkan lebih tabu dalam pekerjaannya. Suatu hari, kedua pangeran pergi ke istana tanpa melakukan apapun. Kaisar ular laut masa kini berpikir bahwa pangeran kedua telah berubah pikiran dan siap mengadakan pesta untuk menyambut kembalinya pangeran kedua. Tanpa diduga, jamuan selamat datang malam itu menjadi momen paling gelap dari keluarga kerajaan ular laut. Pangeran kedua, berdasarkan kemampuan tempurnya yang kuat di level 90, langsung memicu badai berdarah di istana. Semua yang terlibat dalam pembunuhan ibunya dibunuh olehnya. Malam itu seluruh darah istana keluarga ular laut mengalir ke sungai. Setelah pembunuhan orang-orang ini, pangeran kedua pergi, dan sejak saat itu ia tidak lagi menganggap dirinya sebagai raja.
Setelah malam itu, Kaisar saat ini memblokir berita itu dengan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya berita itu bocor. Kejadian ini telah menyegarkan tiga pandangan semua orang. Jadi setelah insiden ini menyebar ke seluruh keluarga ular laut dalam beberapa hari. Pangeran kedua menjadi seperti dewa di mata warga sipil. Di mata orang-orang dalam politik dan tentara, pangeran kedua menjadi tabu. Karena itu, ketika Chang Sui menyebutkan pangeran kedua, komandan ular laut benar-benar terkejut. Pangeran kedua, yang tidak memiliki tabu dan tidak bertindak sesuai dengan akal sehat, mendukung di belakang Chang Sui. Tidak sulit untuk menjelaskan mengapa Chang Sui melakukan ini. Adapun bagaimana Chang Sui bersentuhan dengan pangeran kedua, Komandan Sisnake tidak berani bertanya. Hal-hal ini bukan sesuatu yang bisa dia eksplorasi. Anda tahu, bahkan keluarga kerajaan ular laut tidak berani mengaturnya. Seorang komandan ular laut di daerah lain, di mana dia memenuhi syarat untuk bertanya. Jika saat itu membuat marah pangeran kedua yang legendaris, dia hanya perlu menunggu kematian. Hal yang paling mudah adalah bahwa bahkan jika pangeran kedua membunuhnya, tidak ada yang akan maju untuknya. Oleh karena itu, pilihan terbaiknya adalah berpura-pura tuli dan bisu, tetapi tidak tahu. Bahkan, dia akan melupakan semua hari ini, tidak akan memprovokasi Chang Sui di masa depan. Melihat penampilan ular komandansi yang ketakutan, Chang Sui sedikit tersenyum. Dia tahu kebohongan ini dan telah berhasil menipu komandan ular laut. Bahkan, masih ada beberapa kebingungan di dalam air saat ini. Lagi pula, jika komandan Sisnake benar-benar menyelidiki, dia pasti akan menemukan bukti kebohongannya. Chang Sui juga bertaruh. Penjudi Sisnake tidak berani turun dan menjelajahi kebenaran masalah ini. Alasan mengapa Chang Sui berani bertaruh dengan cara ini sederhana. Itu karena dia mengerti karakter komandan Sisnake. Melalui penipuan ambergris pertama, Chang Sui menemukan bahwa komandan ular laut ini adalah tipe yang saya pikirkan lebih lanjut. Kali ini, pangeran kedua pindah, dan Chang Sui mengambil keuntungan dari ini. Dalam pandangan Chang Sui, selama komandan Sisnake mendengar nama pangeran kedua, dia pasti tidak akan menyelidiki lebih lanjut. Karakter komandan Sisnake menentukan apa yang sering ia pikirkan. Adapun masalah ini, semakin komandan laut Snake berpikir, semakin dia tidak berani menggali lebih dalam. Bagaimanapun, menyinggung pangeran kedua itu bukan sembarang orang yang dapat menanggungnya. Justru karena inilah Chang Sui berani menipu komandan ular laut dengan sangat terang-terangan. Jelas komandan Teripang benar-benar seperti yang diharapkan oleh Chang Sui, jadi dia tidak berani menyelidiki masalah ini. Dengan pandangan gemetar ke Chang Sui, komandan Sisnake tenggelam dan berkata, "Oke, silakan." Komandan Sisnake menoleh untuk menyembunyikan kepanikannya. Namun, Chang Sui belum menyelesaikan tugas yang dijelaskan Zhu Hengyu, bagaimana ia bisa pergi. Saya melihat Chang Sui sedikit tersenyum, tidak tergerak oleh kata-kata komandan Sisnake. Ini juga salah satu taktik psikologis Chang Sui. Ketika Chang Sui melakukan ini, dia akan merasa sangat percaya diri, membuat komandan Sisnake lebih yakin dengan apa yang dia katakan. Melihat komandan Sisnake duduk di posisi itu, dia menemukan bahwa Chang Sui tidak bergerak, dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lagi. Situasi ini diletakkan di masa lalu. Dengan karakter komandan ular laut, perlu untuk langsung memukul Chang Sui ke cedera serius, memotong pos militer, dan langsung memasuki tentara untuk bertarung. Tetapi situasi hari ini berbeda, Chang Sui mengeluarkan pangeran kedua sebagai dukungan. Meskipun komandan Sisnake tidak tahu yang sebenarnya, dia tidak berani bertaruh, jadi hari ini dia menahan nafas ini. Saya melihat komandan ular laut mengerutkan kening dan memandang Chang Sui dan bertanya, "Apakah kamu punya yang lain?" Chang Sui tersenyum sedikit dan berkata, "Komandan tidak perlu gugup. Aku punya satu hal lagi untuk menggantikanmu denganmu." Komandan Sisnake adalah orang lagi, dan tidak bisa menahan perasaan bahwa tenggorokannya kering dan tenggelam lagi, dan kemudian berkata dengan tenang, "Apalagi, ini bukan masalah besar orang yang menyukai Pulau Anping. Tapi pria itu juga tahu bahwa rencanamu tidak bisa dilanggar, jadi izinkan aku memberitahumu. Lihatlah dirimu, tanpa mengerahkan kekuatan keseluruhanmu, di Pulau Nanping, mengerahkan dua pemimpin yang kuat untuk membantuku." Chang Sui telah mengubah gelar komandan ular laut dari Anda menjadi Anda. Ini adalah keikhlasannya, dan juga keikhlasan pangeran kedua. Tentu saja, semua ini dilakukan oleh Chang Sui. Namun, Panglima tertinggi tidak tahu ini, dalam pandangannya itu benar. Setelah mendengar kata-kata Chang Sui, komandan Sisnake tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening lagi, dan bertanya dengan ragu. Kenapa dia tidak pergi sendiri? Dalam pemahaman komandan ular laut, kekuatan tempur pangeran kedua dapat diakses oleh seluruh benua yang runtuh. Bagaimana Pulau Anping kecil dapat menghambat langkahnya? Chang Sui tahu bahwa komandan Sisnake akan memiliki pertanyaan ini, jadi dia juga menyatakan ekspresi bingung, dia hanya mengatakan itu adalah ujian, dan sisanya tidak akan mengatakan lebih banyak. Pernyataan Chang Sui tidak jelas, dan dia tidak bisa membantu membuat komandan ular laut bingung lagi. Tes apa? Siapa tesnya? Air biru tidak berkata. Ekspresi ragu yang ditunjukkan oleh Chang Sui berarti bahwa dia tidak tahu mengapa pangeran kedua mengatakan demikian.
Setelah kata-kata Chang Sui selesai, Komandan Sisnake tidak mengatakan apa-apa. Karena Komandan Sisnake tidak punya cara untuk memulai, dia bertanya lagi. Komandan Sisnake menghela nafas sedikit dalam hatinya saat ini. Dia sekarang pada dasarnya menentukan bahwa ada benar-benar senior di belakang Chang Sui untuk mendukungnya. Jika tidak, Komandan Sisnake memahami karakter Chang Sui. Chang Sui tentu tidak akan terlalu berani, tetapi ingin campur tangan dalam tata letak strategis pasukan. Dan jika itu hanya Chang Sui saja, dia tidak punya alasan untuk menyerang tulang keras Pulau Anping yang memiliki sedikit daging. Masih ada hari ini, Chang Sui telah memperoleh sejumlah besar batu energi ajaib, dan pembelian bahan obat gila. Semua ini membuat Komandan Ular Laut yakin bahwa ada atasan di belakang Chang Sui. Tetapi apakah pangeran kedua mendukungnya di belakang Chang Sui? Komandan Ular Laut masih memiliki beberapa keraguan. Tapi dia benar-benar tidak berani menjelajah. Jika itu benar-benar membuat marah pangeran kedua, akhir hidupnya pasti sangat menyedihkan. Dan untuk mundur 10.000 langkah, bahkan jika pendukung di belakang Chang Sui bukan pangeran kedua, dalam pandangan Komandan Ular Laut itu pasti tuan yang buruk. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak kriolite di Chang Sui, dan membeli bahan obat setiap hari? Berdasarkan poin-poin di atas, Komandan Ular Laut memutuskan untuk tidak khawatir tentang Chang Sui. Sebenarnya, ada satu hal yang diminta Chang Sui untuk mengerahkan pasukan kali ini tidak berlebihan. Dalam pandangan Komandan Ular Laut, orang di belakang Chang Sui masih orang yang masuk akal. Kalau tidak, jika lebih banyak pasukan dikerahkan untuk menyerang Pulau Anping, itu akan menghancurkan formasinya sepenuhnya. Jika itu masalahnya, Komandan Ular Laut mungkin benar-benar sebanding dengan yang ada di belakang Chang Sui. Komandan Sisnake sebagai komandan tertinggi di sini, jika dia berulang kali dikirim, mengakibatkan kerugian militer yang besar. Kemudian dia yang harus disalahkan, dan hasil terbaik akan diturunkan ke orang-orang biasa, dan dia akan dieksekusi langsung. Jika itu masalahnya, Komandan Ular Laut mati sebelum dan sesudah, maka ia harus menanyakan siapa di belakang Chang Sui. Tapi sekarang tampaknya Komandan Sisnake tidak perlu melakukan ini. Hanya penyebaran personel yang sederhana tidak berpengaruh pada rencananya. Pulau Anping awalnya mengatur 3 orang untuk menyerang. Dia masih khawatir tentang siapa yang akan mengatur tulang yang keras. Nah sekarang, berikan saja ke Chang Sui. Memikirkan hal ini, Komandan Ular Laut memandang Chang Sui dan bertanya. Oke, tidak masalah. Lihat siapa yang ingin kamu serang dengan Pulau Anping. Untuk ini, Chang Sui telah lama memikirkan kandidat yang baik, jadi setelah Komandan Ular Laut selesai, Chang Sui menjawab. Ini Hai San dan Xie Yu. Setelah mendengar kedua nama ini, Komandan Ular Laut mengerutkan kening lagi. Kedua pria ini adalah yang terbaik dari anak buahnya, meskipun mereka bukan pejuang tertinggi, mereka berdua adalah bibit yang berbakat. Jadi ketika saya mendengar Chang Sui mengucapkan dua nama ini, Komandan Ular Laut merasa sedikit tidak bahagia. Tapi kemudian dia menemukan jawabannya. Biarkan saja dua bibit ini menyerang Pulau Anping. Meskipun akan ada lebih sedikit pencapaian militer, dampaknya tentu tidak besar. Pertempuran tidak banyak berpengaruh pada kehidupan seseorang di Rongma. Dan kali ini, mengirim mereka untuk menyerang Pulau Anping adalah semacam disiplin. Jadi setelah berpikir berulang kali, Komandan Ular Laut setuju dengan permintaan Chang Sui. Mendengar Komandan Ular Laut setuju, batu besar di jantung Chang Sui akhirnya jatuh. Zhu Hengyu menjelaskan tugasnya dan akhirnya menyelesaikannya. Tapi permukaan air biru tidak menunjukkan keanehan sedikit pun. Dia masih terlihat seperti senyum. Terima kasih, Komandan atas kesuksesan Anda. Berbicara, Chang Sui membungkuk kepada Komandan Ular Laut untuk berterima kasih padanya. Ini mengejutkan Komandan Ular Laut. Dalam pandangannya, gerakan membungkuk sederhana ini bukan karena Chang Sui berterima kasih kepadanya, tetapi bahwa pangeran kedua berterima kasih padanya. Komandan Ular Laut Hedehe dapat menahan haluan orang yang perkasa. Jadi melihat bahwa Chang Sui membungkuk padanya, Komandan Sisnake melompat dan bergegas pergi. Melihat pergerakan ular laut Komandan, Chang Sui lucu. Dia tentu tahu mengapa gerakan Komandan Sisnake begitu besar. Bahkan, tindakan ini juga merupakan niat sementara dia. Alasannya sangat sederhana, Chang Sui hanya ingin melihat bagaimana Komandan Ular Laut terlihat jelek. Dan Komandan Sisnake tidak mengecewakannya. Melihat sikap buruk Komandan Ular Laut, Chang Sui sudah bersemi di dalam hatinya. Tapi ini adalah pemikiran Chang Sui. Di permukaan air biru, masih terlihat acuh tak acuh. Melihat perintah ular laut, permukaan air biru pura-pura tidak terlihat, masih berdiri dengan senyum di tempat. Komandan Ular Laut di samping melihat bahwa Chang Sui tidak berniat pergi. Suasana hati segera jatuh ke bawah. Karena dalam pandangannya, highlight mungkin akan segera hadir. Komandan Sisnake tidak berpikir bahwa pangeran kedua yang legendaris hanya ingin dia menggunakan kekuatan kecil. Jadi Komandan Ular Laut saat ini tidak peduli dengan keburukannya, tetapi mengerutkan kening dan menatap Chang Sui dan berkata, "Apalagi yang kamu katakan bersama?" Jelas Komandan Sisnake benar-benar ketakutan oleh pangeran kedua yang legendaris. Chang Sui menentang emosi lucu itu dan berkata dengan tenang, "Memang ada satu hal lagi.
Setelah mendengar kata-kata Chang Sui, ekspresi wajah Komandan Ular Laut segera menjadi gugup. Komandan Sisnake telah berdiri pada tahap budidaya ke-49, dan beberapa hal telah membuatnya merasa gugup. Tetapi pada saat ini, dia masih cukup gugup untuk mendengar kata-kata Chang Sui. Komandan Ular Laut takut kalau orang besar di belakang Chang Sui akan memintanya melakukan apapun untuk membahayakan keluarga kerajaan Ular Laut. Kemudian dia benar-benar berada dalam dilema. Komandan Sisnake bahkan siap untuk hidup dan mati. Tapi perilaku Chang Sui membuat saya menjadi bingung lagi. Saya melihat Chang Sui mengambil kriolite superior dari tangannya dan perlahan-lahan meletakkannya di meja Komandan Ular Laut. Langkah Chang Sui tetapi membuat Komandan Ular Laut tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Komandan Sisnake memandangi kriolite superior sejernih kristal di atas meja, bingung. Dan Chang Sui masih tersenyum. Kriolite superior ini adalah orang yang berterima kasih padamu. Mendengar kata-kata Chang Sui, Komandan Sisnake langsung marah di dalam hatinya. Dalam pandangannya, ini hanya ejekan telanjang. Seperti kata pepatah itu tak tertahankan. Komandan Sisnake hampir gila. Bahkan jika kedua pangeran dibudidayakan, mereka tidak bisa begitu menghina. Memikirkan hal ini, Komandan Ular Laut sangat marah sehingga dia akan mengambil kasus ini. Dan saat itu, paruh kedua hukuman Chang Sui datang. Sisa 99.999 kriolite tingkat tinggi yang tersisa, dan kemudian aku akan mengatur seseorang untuk mengirimkannya kepadamu. Setelah mendengarkan paruh kedua Chang Sui, Komandan Sisnake tiba-tiba membeku. Dia masih memikirkan jumlah 99.999 kriolite superior ditambah satu kriolite superior di atas meja. Namun segera dia merenung. Itu 1.000.000 kriolite. Jumlah ini tidak sedikit. Untuk mengetahui bahwa Komandan Ular Laut menerima 1 tahun gaji, hanya 10.000 kriolite superior. 1.000.000 kriolite ini cukup baginya untuk menghasilkan 100 tahun. Memikirkan kumpulan angka yang menakjubkan ini, Komandan Si Serpent benar-benar terpana kali ini. Komandan Sisnake benar-benar terkejut. Chang Sui tersenyum, dan dia sudah lama berpikir bahwa Komandan Sisnake akan menjadi seperti ini. Tetapi untuk ini, Chang Sui tidak menertawakan Komandan Sisnake di dalam hatinya. Lagi pula, jika dia tidak memiliki Zhu Hengyu, dia akan sangat senang mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan 1.000.000 super kriolite segera. Tapi sekarang berbeda, Zhu Hengyu memiliki urat kristal es di tangannya. Zhu Hengyu, sebagai iblis, tidak membutuhkannya sama sekali. Karena itu, saat ini, urat kristal es ini milik Chang Sui. Karena ada vena kristal es, ia tidak terlalu peduli dengan 1.000.000 kriolite superior di daerah itu. Tugasnya yang paling penting saat ini adalah menipu Komandan Ular Laut sepenuhnya. Kriolite tingkat 1.000.000 ini adalah tangan terakhirnya. Chang Sui berspekulasi bahwa meskipun Komandan Ular Laut ketakutan olehnya, ia tidak dapat menjamin apakah Komandan Ular Laut akan bingung di masa depan. Dan untuk mencegah Komandan Ular Laut memeriksa masalah pavilion Chang Sui lagi, Chang Sui harus menjauhkannya dari keraguan sedikit pun. 1.000.000 kriolite superior adalah untuk menekan kecurigaan terakhir Komandan Ular Laut. Selama Komandan Ular Laut telah menerima juta kriolite tingkat tinggi ini, itu berarti Komandan Ular Laut pasti tidak akan malu dalam mengerahkan pasukan dan pavilion Chang Sui. Adapun apakah Komandan Ular Laut benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Chang Sui, sebenarnya kurang penting. Seperti kata pepatah, orang makan mulut pendek dan tangan pendek. Selama Komandan Sisnake menerima kriolites ini, dia sudah memiliki pegangan yang ditangkap oleh air. Dan 1.000.000 kriolite superior memang bisa membuat Komandan Ular Laut menghilangkan jejak keraguan terakhirnya. Lagi pula, dengan kekuatan Chang Sui, tentu tidak mungkin menghasilkan begitu banyak kriolite yang unggul. Jadi uang itu pasti diberikan kepadanya oleh orang-orang di belakang Chang Sui. Dan karena dapat dengan mudah memberikan 1.000.000 kriolite superior, orang di belakang Chang Sui tentu bukan karakter yang sederhana bahkan jika dia bukan pangeran kedua. Selain itu, pangeran kedua beralih ke langit atas perintah Komandan Ular Laut, tidak ada yang berani berbohong dengan pangeran kedua. Jadi dengan 1.000.000 kriolite superior terakhir, Komandan Ular Laut benar-benar berpikir bahwa orang di balik perairan biru ini adalah pangeran kedua dari keluarga Ular Laut. Dan yang paling penting adalah bahwa juta kriolite bermutu tinggi ini tidak akan menjadi bunga putih. Tangan besar seperti itu tidak hanya bisa menghilangkan keraguan dari Komandan Ular Laut. Bagaimanapun, sekali Komandan Sisnake menerima 1.000.000 kriolite superior. Jadi mulai sekarang, selama Anda berada di kota ini, Chang Sui aman. Bukan hanya Komandan Ular Laut yang dapat mendeteksi perbedaan tersebut. Seiring berjalannya waktu, situasi pavilion Chang Sui akan diperhatikan oleh semakin banyak orang. Pada saat itu, Komandan Ular Laut telah menjadi pendukung yang solid. Jangan melihat fakta bahwa Chang Sui bisa jadi tidak bermoral sekarang. Tarik kulit harimau pangeran kedua untuk membuat mantel, dan rubah itu palsu. Itu karena Komandan Sisnake curiga dan banyak berpikir. Sebagai gantinya untuk kekuatan besar lainnya di kota, mereka mungkin tidak berpikir banyak. Dalam banyak kasus, mereka lebih bersedia untuk menembak langsung, atau mengirim seseorang untuk diam-diam menguji.
Pada saat itu, jika Chang Sui tidak bergantung pada gunung untuk memimpin dia, saya khawatir itu akan terungkap. Selain itu, jangan melihat air biru, Anda dapat menggunakan pangeran kedua untuk menakuti komandan ular laut. Tetapi begitu kekuatan utama di kota datang ke pintu, tidak mungkin bagi Chang Sui untuk terus menggunakan ini sebagai alasan. Kalau tidak, itu setara dengan menjadi publik atas nama pangeran kedua, mengamuk di kota ini. Begitu panji pangeran kedua benar-benar dipublikasikan, maka segalanya akan berubah. Pangeran kedua bukanlah orang bodoh, atau pria yang sendirian. Setelah diketahui bahwa seseorang berpura-pura menjadi tabu dan menipu di luar, hasilnya terlalu serius. Justru karena kekhawatiran inilah Chang Sui harus mengeluarkan sejumlah besar kriolite. Jika memungkinkan, Chang Sui tidak mau memberikannya. Jika Anda hanya bisa mengandalkan nama pangeran kedua, Anda akan menakuti komandan ular laut. Chang Sui jelas anak yang besar, dia tidak akan memberikannya. Tetapi jelas ini tidak cukup. Chang Sui tahu betul bahwa dia tidak boleh jahat. Untuk mendapatkan lebih banyak uang dan manfaat. Di depan untung kecil, dia harus memberikannya. Selama Komandan Sisnake menerima sejumlah besar uang. Kemudian di kota Mekar ini, Chang Sui memiliki pendukungnya. Suatu ketika ada pasukan tertentu yang mencoba melanggar kepentingan paviliun Chang Sui. Chang Sui dapat menemukan komandan ular laut untuk mengawal paviliun Chang Sui. Jelas Komandan Sisnake tahu ini dengan baik. Lagi pula, jika pangeran kedua memiliki sesuatu untuk dimintanya, bagaimana mungkin memberinya begitu banyak uang tanpa bayaran? Kekuatan pribadi pangeran kedua, meskipun tak terkalahkan. Tetapi jika dia benar-benar berlarian dengan namanya, akan ada banyak kendala, dan mudah untuk ditargetkan oleh keluarga kerajaan ular laut. Jika pangeran kedua tidak ingin menimbulkan masalah yang tak kenal takut, ia harus menemukan beberapa pembantu di berbagai kota. Jelas, di kota air ini, juru bicara pangeran kedua adalah Chang Sui. Panglima ular laut adalah pengawal pangeran kedua. Menonton Komandan Sisnake masih syok. Chang Sui tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Komandan, jika kamu tidak melakukan sesuatu, bawahanmu akan mundur. Saya tidak tahu apakah Komandan ular laut mendengar kata-kata Chang Sui. Kulihat dia menatap kosong pada kriolite superior di depannya dan mengangguk secara mekanis. Melihat Komandan Sisnake mengangguk, Chang Sui berhenti berbicara. Setelah sedikit memberi hormat, dia perlahan keluar dari kamar. Setelah Chang Sui berjalan keluar dari kamp militer, dia benar-benar lega. Kali ini, Chang Sui sangat gugup. Lagi pula, tak satu pun dari rangkaian kata-kata yang diucapkannya tidak bohong. Meskipun Chang Sui telah membuat persiapan penuh sebelumnya, ia masih takut beberapa kesalahan. Bagaimanapun, kebohongan selalu merupakan kebohongan, dan selama itu bohong, pasti akan ada penyimpangan. Namun yang jelas, Komandan Sisnake tidak menemukan masalah. Sebenarnya, kebohongan di Chang Sui ini mudah dibongkar. Temukan konfrontasi pangeran kedua yang legendaris. Tapi tidak ada yang berani benar-benar menghadapi pangeran kedua. Tidak ada yang tahu di mana pangeran kedua berada. Chang Sui menangkap ini, jadi dia berani menyebarkan kebohongan besar. Chang Sui memiliki kandungan judi di dalamnya. Tapi yang jelas, Chang Sui menang. Kali ini dia berada di kota air, dan pada dasarnya dia bisa melakukannya sekali dan untuk semua. Bahkan komandan militer tertinggi kota Suihua telah dibeli olehnya, dan yang berani mendatanginya dengan santai. Setelah berjalan kembali ke tempatnya, suasana hati Chang Sui juga pulih. Kemudian dia menurunkan pasukannya dan mengirim 99.999 kriolite superior kepada komandan. Melihat bahwa kriolite superior diambil oleh para pelayan, Chang Sui duduk di kursi dengan bokong dan mengambil nafas panjang. Hal ini benar-benar terselesaikan. Mereka yang menyerang Pulau Iblis telah diubah menjadi dua karakter jenius. Chang Sui juga memecahkan masalah diingat oleh paviliun Chang Sui. Penyelesaian dua hal ini tidak diragukan lagi membuat Chang Sui jauh lebih mudah. Di sisi lain, di rumah Komandan Sisnake kehilangan jiwanya dan melihat ke-10 kotak kayu besar di depannya. Jika memungkinkan, Komandan Sisnake benar-benar tidak ingin berhubungan dengan pangeran kedua. Meskipun dikatakan bahwa seni bela diri pangeran kedua ada di dunia, tapi itu benar-benar memiliki hubungan dengan dia, tidak ada yang tahu apakah itu adalah berkah atau kutukan. Namun, melihat kriolite superior di 10 kotak teratas di depannya, lagi pula Komandan Sisnake sulit ditolak. Di mata orang awam, Komandan Ular Laut telah menghasilkan banyak uang. 10.000 kriolites bermutu tinggi setahun dapat menghasilkan 1 juta dalam 100 tahun. Tidak perlu mengingini kekayaan ini. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang dengan pemikiran seperti ini hanya dapat mengatakan bahwa dia tidak terlibat secara mendalam di dunia, terlalu bodoh dan terlalu muda. 10.000 kriolites superior setahun memang merupakan gaji tahunan Komandan Sisnake, ini tidak salah. Namun, puluhan ribu kriolite ini tidak semuanya untuknya saja. Setiap tahun, 30% dari 10.000 kriolite dicadangkan untuk penggunaan rumah tangga. Menghabiskan uang untuk istri, anak-anak, dan pelayan-pelayan keluarganya. 30% lainnya akan digunakan untuk membeli berbagai makhluk abadi dan makanan darah untuk dipraktekkan oleh Komandan Ular Laut.
Akibatnya, 60% dari gaji dihabiskan. Jangan khawatir, 40% sisanya dari gaji tidak bisa tetap. Dari 40% sisa gaji, 30% darinya akan digunakan sebagai hadiah untuk melindungi jaringan dan mempertahankan identitas dan statusnya dalam keluarga ular laut. Komandan ular laut yang sebenarnya menggunakannya, tetapi hanya 10% dari gajinya. Dengan kata lain, ular laut memerintahkan uang saku 1 tahun, tetapi hanya 1000 batu ajaib unggul. Seseorang dengan uang saku hanya 1000 setahun. Tiba-tiba memberinya 1 juta, bagaimana ia bisa menahan godaan ini? 1 juta kriolite superior, itu total 10 miliar kriolite primer. Ini jelas merupakan kekayaan besar yang membuat orang gila. Badan pertempuran Komandan Ular Laut telah terjebak dalam paragraf 49 selama ribuan tahun. Tetapi selama bertahun-tahun, belenggu-belenggunya tidak menunjukkan tanda-tanda melonggarkan. Jika tidak ada yang salah, dia mungkin terjebak di sini selamanya. Dan begitu uang tersedia, ada terlalu banyak hal yang dapat dilakukan Komandan Laut. Dia menggunakan uang itu sepenuhnya untuk menghancurkan belenggunya dengan paksa. Selama dia punya uang, dia bisa membeli pil kebon gila. Seseorang tidak dapat menerobos, kemudian 2, selama ada cukup uang, tidak akan ada kesulitan. Setelah level ini dilanggar, Komando Ular Laut dikembangkan. Setelah menembus tanda level 49, Komandan Ular Laut akan halus sebelum level 60. Dengan begitu banyak uang di tangannya, dia dapat menggunakan sejumlah besar obat keabadian dalam waktu singkat untuk menimbun tubuh pertempurannya ke bagian ke-60. Perlu disebutkan bahwa tidak peduli siapa mereka, terlepas dari bakat dan kualifikasi. Belenggu terikat muncul ketika tubuh perang atau tubuh iblis dibudidayakan tetapi pada level 30, level 60, dan level 90. Jika Anda tidak bisa menembus belenggu ini, Anda tidak akan bisa masuk seumur hidup. Adapun belenggu 49 tingkat Komandan Sisnake, itu murni belenggu pribadinya. Tidak semua beku akan mandek di level 49. Beberapa orang akan terjebak sebelum level 10. Beberapa orang akan terjebak di usia 20-an. Beberapa orang memiliki keberuntungan yang lebih baik, dan mereka berlatih sampai ke level 90, kecuali untuk level 30, 60, dan 2. Anda tidak akan menemukan belenggu sekali. Mereka yang kurang beruntung dapat memasukkan beberapa belenggu berturut-turut. Situasi sekarang adalah bahwa sekali Komandan Ular Laut telah menerima jutaan kriolite ini. Dari sesedikit 1 tahun hingga 3 tahun, dengan dana yang begitu besar, tubuh pertarungannya pasti bisa mencapai level 60. Pada saat itu, dia tidak lagi menjadi Komandan Ular Laut. Para biarawan klan Ular Laut yang memiliki badan perang tingkat 60 akan dianugerahkan oleh keluarga kerajaan sebagai prajurit Ular Laut. Menjadi andalan keluarga Ular Laut kerajaan. Selain itu, gaji tahunan saja akan meroket hingga 100.000 kriolite superior. Melihat 10 kotak teratas di depan, ada 1 juta kriolite superior. Mata Komandan Sisnake merah. Kembali. Tidak menerima. Tidak. Lagi pula, ketika begitu banyak uang ditumpuk di depan kita. Lagi pula, Komandan Sisnake tidak dapat mengembalikan uang itu. Seperti kata pepatah, jika Tuhan tidak mengambilnya, dia akan dihukum oleh Tuhan. Suatu ketika dia benar-benar mengolah tubuh pertempuran ke level 60. Jadi, bahkan jika itu mengambil risiko kecil, apa nilainya? Bahkan jika mereka ditemukan oleh keluarga kerajaan, beraninya mereka membawanya. Lagi pula, dia bekerja untuk pangeran kedua. Bahkan jika Royal Snake Royal tahu, aku takut dia tidak akan berani memperlakukannya. Lagi pula, mereka ingin memberi tuan pertama keluarga ular laut, pangeran kedua muka. Saya merenung dalam waktu yang lama. Akhirnya, Komandan Sisnake mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Kesempatan yang bagus mungkin tidak tersedia untuk orang lain. Karena begitu banyak uang telah dikirimkan kepadanya, maka dia tidak punya alasan untuk menolak. Komandan Sisnake sudah sangat jelas. Pangeran kedua memintanya untuk mengawal Chang Sui. Sebagai komandan militer tertinggi kota Suihua, dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menutupi paviliun Chang Sui. Meskipun pasti karena paviliun Chang Sui, dan menanggung banyak risiko. Tetapi bagi jutaan kriolite ini, semuanya sepadan. 10.000 langkah mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika sesuatu terjadi di masa depan, ia dipindahkan dari kantor oleh keluarga kerajaan Serpent Sea. Bahkan, ini juga hemat biaya. Selama Anda dapat memanfaatkan jutaan kriolite tingkat tinggi ini, level tubuh pertempuran akan dinaikkan ke tahap ke-60. Jadi, bahkan jika dia dipindahkan dari kantor, dia tidak perlu khawatir. Badan pertempuran 60 tingkat sudah menjadi jenderal. Bahkan jika dia tidak bermain untuk keluarga kerajaan, dia masih bisa menjadi agung. Dan jika Anda tidak menerima jutaan kriolite ini, Komandan Sisnake tahu bahwa dalam hidupnya, aku takut dia akan terjebak dalam 49 segmen tubuh perang, dan dia tidak akan pernah memasuki inci. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang cermat, Komandan Ular Laut memutuskan dengan pasti. Dan dengan tangannya sendiri, dia mengangkat 10 kotak besar kriolite ke ruang rahasia. Belum lagi bagaimana Komandan Ular Laut memutuskan, di sisi lain, setelah Komandan Ular Laut menerima 1 juta kriolite superior. Chang Sui akhirnya benar-benar lega.
Chang Sui sekarang hanya memiliki tugas mengumpulkan 3 harta. Bunga muka ajaib, salah satu dari 3 harta ajaib, telah ditemukan olehnya. Selama Anda menemukan Mo Bukao dan Mo Huncao, Chang Sui akan dapat bertemu. Namun, tulang iblis ini baik untuk dikatakan, tetapi buah iblis relatif jarang dibandingkan dengan 2 jenis pertama dari 3 harta iblis. Beberapa hari kemudian, Chang Sui menemukan rumput tulang setan lainnya di tengkulak lain. Pada akhirnya, hanya buah jiwa iblis yang tersisa. Anda harus tahu bahwa buah iblis adalah buah, dan buah adalah produk dari tanaman dewasa. Oleh karena itu, jumlah buah jiwa sihir akan kurang dari 2 yang pertama. 3 harta itu hanya sama dengan sihir, yang bisa membuat Chang Sui buruk. Hanya saja, ketiga harta iblis itu ada di antara ular laut. Meskipun tidak berguna, mereka juga langka. Belum lagi buah jiwa sihir masih di antara 3 harta, yang paling langka. Jadi setelah beberapa hari pencarian, Chang Sui pergi melalui semua perantara dan toko obat herbal, dan tidak menemukan buah roh ajaib. Tepat ketika Chang Sui bingung, Zhu Hengyu memanggilnya lagi. Meskipun ada beberapa kekecewaan bahwa dia tidak menemukan buah jiwa setan, Chang Sui mengambil 2 lainnya dari setan 3 harta untuk melihat Zhu Hengyu. Setelah mendengarkan laporan Chang Sui, Zhu Hengyu sangat senang. Semakin dia memandangi air biru sekarang, semakin puas dia. Dalam hatinya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi merasa senang dengan gagasan niat sementara. Jika Zhu Hengyu tidak ingin mencoba seni penjara sementara, Chang Sui sudah mati. Bagi Zhu Hengyu, itu adalah kerugian besar. Untungnya, bagaimanapun, Zhu Hengyu berada di garis depan opini publik dan memilih untuk mencobanya agar mendapatkan situasi yang hebat sekarang. Zhu Hengyu sangat memuji rencana Chang Sui untuk menipu komandan ular laut. Chang Sui terbiasa dengan pujian Zhu Hengyu, jadi kali ini dia tidak memerah seperti sebelumnya. Chang Sui sendiri merasa bahwa rencananya memang sangat halus dan dapat menahan pujian Zhu Hengyu. Alasan lain adalah bahwa Chang Sui tidak mengumpulkan ketiga harta, jadi saya merasa sedikit bersalah di hati saya dan merasa bahwa saya tidak dapat menerima pujian Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu tidak memiliki pendapat tentang fakta bahwa Chang Sui hanya mengumpulkan bunga wajah ajaib dan rumput tulang ajaib di antara 3 harta karun. Bahkan Zhu Hengyu memuji Chang Sui lagi. Zhu Hengyu juga tahu bahwa 3 harta itu tidak begitu mudah ditemukan. Chang Sui mampu mengumpulkan 2 harta di antara 3 harta dalam waktu singkat, dan dia cukup puas. Setelah memuji dan memberi semangat kepada Chang Sui, Zhu Hengyu juga menunjukkan rasa ingin tahu. Saya sangat tertarik pada pangeran kedua dari keluarga ular laut di Changshaku. Untuk ini, Zhu Hengyu bertanya secara rinci tentang pangeran kedua yang acuh tak acuh dan berbakat. Setelah mendengarkan perkenalan Chang Sui, Zhu Hengyu mengagumi karakter di dalam hatinya. Suatu hari, kita akan melihat putra arogan keluarga ular laut ini. Tapi jelas tidak pergi ke pangeran kedua dengan polos sekarang. Anda tahu, mereka adalah 90 segmen dari badan perang. Zhu Hengyu sekarang mencari seseorang, dan mereka akan mengabaikannya. Tapi kamu tidak bisa pergi ke 2 pangeran sekarang, itu tidak berarti kamu tidak bisa. Legenda semacam itu tidak diragukan lagi telah membawa kejutan besar dan dampak bagi Zhu Hengyu. Pada hari-hari ini, Zhu Hengyu telah malas dalam penanaman iblis untuk pembangunan desa iblis. Hari ini, setelah mendengar perbuatan pangeran kedua itu juga membunyikan alarm untuk Zhu Hengyu. Segala sesuatu yang lain berada di luar tubuh, dan hanya tingkat iblis yang paling kritis. Ambil pangeran kedua dari keluarga ular laut. Jika bukan karena dia untuk sampai ke bagian ke-90 dari tubuh pertempuran nanti, bagaimana mungkin untuk membunuh istana kekaisaran ular laut di mana tuannya seperti awan dan larangan itu berat. Dan bahkan jika dia melakukan itu, ular kerajaan tidak berani mengatakan apapun atau melakukan apapun. Itu semua karena kedua pangeran itu terlalu kuat. Ini sangat kuat bahwa bahkan keluarga kerajaan ular laut takut akan prestise dan memberinya hormat. Berubah menjadi orang lain, jika Anda berani melakukannya. Saya khawatir itu akan dibombardir menjadi sampah. Bahkan 9 klan, saya takut bahwa semua sudah punah. Hanya dengan kekuatan yang cukup Anda dapat menjaga hal-hal di sekitar Anda. Ini adalah kebenaran yang Zhu Hengyu sadari dari pangeran kedua dari keluarga ular laut. Sebenarnya, Zhu Hengyu sudah menyadari ini sejak lama. Hanya saja akhir-akhir ini bergabung dengan tentara, ditambah berbagai hal dari kota iblis mengganggunya. Setelah mendengarkan cerita Chang Sui tentang pangeran kedua, Zhu Hengyu juga memutuskan untuk lebih berkonsentrasi dan mulai berlatih tingkat tubuh iblis. Untuk hal lain, Zhu Hengyu dapat menemukan orang lain untuk membantu. Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu, Gao Pengyi, dan Jian He adalah penolong terbaiknya. Tetapi dalam hal kekuatan saja, dia tidak bisa bergantung pada siapapun. Mungkinkah dikatakan bahwa Zhu Hengyu dapat mengandalkan Zhu Xiaomei, Zheng Xiaoyu, Gao Pengyi, dan Jian He untuk berlindung dengan paksa? Cita-cita dan ambisi Zhu Hengyu bukan tentang menjadi pengusaha atau pemilik kota. Apa yang paling ingin dilakukan Zhu Hengyu adalah menjadi tuan yang tiada taraf seperti pangeran kedua. Bahkan jika Anda sendirian, itu sudah cukup untuk menghalangi dunia. Setelah memberi Chang Sui kriolite lain, Zhu Hengyu mengirimnya kembali.
Sekarang Chang Sui pada dasarnya sudah stabil. Setiap hari, batu ajaib stabil akan dikreditkan. Chang Sui tidak akan mudah terganggu. Chang Sui sekarang hanya perlu menemukan 3 harta iblis dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Bagi Heng Sui, Zhu Hengyu benar-benar lega. Namun, pekerjaan konstruksi Pulau Setan belum dapat memulai konstruksi skala penuh. Karena itu, Zhu Hengyu tidak perlu terlalu khawatir. Adapun pembelian obat-obatan dan perekrutan imigran, Zheng Xiaoyu ada di sini, dan Zhu Hengyu sangat lega. Tidak ada yang bisa membuatnya khawatir terlalu banyak. Dirangsang oleh kisah inspirasional pangeran kedua, Zhu Hengyu harus berkonsentrasi untuk berlatih tubuh sihir, dan berusaha untuk mengembangkan 40 bagian tubuh sihir ketika bencana lautan datang. Tetapi untuk ini, Zhu Hengyu juga tahu bahwa tujuannya agak tinggi. Lagi pula, dia bukan waktu untuk tahap ke-10 dari tubuh iblis. Tidak dapat dikatakan bahwa benar-benar mustahil untuk berlatih dari 30 segmen tubuh sihir ke 40 segmen tubuh sihir dalam waktu kurang dari 3 bulan. Namun, jika Zhu Hengyu bisa mendapatkan 3 harta sihir dan memperbaiki pesona musuh sihir, maka ada 2 hal yang dikatakan. Pada saat Zhu Hengyu dipromosikan ke Badan Perang Iblis Surgawi dengan memasuki Demon dan, situasinya berbeda dari sekarang. Namun jelas bahwa ketiga harta itu tidak mudah didapat. Karena itu, Zhu Hengyu hanya bisa mundur dan membuat keabadian lain. Itu adalah penghalang cahaya perak. Spar kristal perak yang didapat terakhir kali dari tubuh gurita perak kristal bertabur hanyalah obat utama. Zhu Hengyu perlu memperbaiki pil pemecah cahaya perak untuk membantunya menembus belenggu bagian 30 dari tubuh iblis. Sebenarnya, ada banyak cara untuk menghilangkan belenggu dari 30 bagian tubuh sihir. Dan bakat Zhu Hengyu setelah mengambil Mo Xuan Yao Guo. Bahkan tanpa bantuan apapun, ia dapat mematahkan belenggu dari 30 segmen tubuh sihir. Hanya waktu yang dibutuhkan akan sedikit lebih lama. Zhu Hengyu awalnya berniat melakukan ini, tetapi sekarang dia telah berubah pikiran. Untuk meningkatkan level monster sesegera mungkin, hanya jika level monster bertambah, dia dapat benar-benar mendapatkan pijakan di benua yang rusak ini. Sekarang setelah dia memusatkan perhatian, Zhu Hengyu memberi tanggung jawab penuh kepada kepala desa tua itu untuk masalah di Pulau Iblis. Dan dia mulai berkonsentrasi melatih tubuh sihir. Untuk bagian dari alkimia, Zhu Hengyu tidak memiliki ingatan tentang alkimia, tetapi dia percaya diri dalam alkimia. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak menganggapnya terlalu serius untuk menyempurnakan Yingguang Breaking Pill. Bahkan termasuk Yingguang Spar, Zhu Hengyu hanya menyiapkan 1 salinan dari semua bahan obat yang dibutuhkan oleh Yingguang Breaking Pill. Yang lebih mengerikan adalah Zhu Hengyu bahkan tidak tahu metode khusus untuk menyempurnakan pil fluorescen. Dia hanya melihat di danjing obat apa yang diperlukan Yingning untuk mematahkan dan. Zhu Hengyu ingin membuat alkimia hanya berdasarkan pada bahan-bahan obat dan perasaannya. Pada saat ini, jika Si Yue ada di sebelahnya, Zhu Hengyu akan dimarahi sebagai orang gila, menyia-nyiakan begitu banyak herbal yang baik. Anda harus tahu bahwa Silver Light Breaking Pill adalah pil tingkat ketiga. Ini tidak sesederhana obat mujarab kelas 1 yang Zhu Hengyu sebelumnya sempurnakan dengan santai. Tapi jelas Si Yue tidak ada di sini. Dan bahkan jika dia ada di sini, Zhu Hengyu akan segera bisa membuatnya terdiam. Zhu Hengyu tidak tahu metode memurnikan Yingguang Breaking Pill. Tetapi Zhu Hengyu harus memahami karakteristik bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki Yingguang Breaking Pill. Untungnya, bahan lain lebih umum dan bahan obat konvensional. Hanya spar perak dengan cahaya keperakan yang istimewa. Tetapi setelah sekian hari penelitian, dikombinasikan dengan pengenalan danjing. Zhu Hengyu sepenuhnya memahami semua karakteristik kristal perak ini. Bahkan, selain jumlah aura yang besar, kristal perak ini juga memiliki napas binatang laut yang unik. Napas unik ini adalah kunci untuk menyempurnakan Yingguang Breaking Pill. Napas hewan laut ini sangat unik. Setelah pemurnian bahan obat lain dan sihir api, napas ini dapat membuat iblis menerobos belenggu. Adapun mengapa nafas semacam ini akan memiliki efek seperti pada Demon Rache, tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya meneliti obat mujarab ini. Tapi Zhu Hengyu bukanlah orang yang terjerat dengan hal-hal ini. Meskipun dia tidak tahu nafas seperti ini, mengapa dia bisa membantu iblis untuk menembus belenggu. Tapi ini tidak mempengaruhi Zhu Hengyu memurnikan obat mujarab. Karena dia dapat sepenuhnya mengendalikan nafas ini. Dan selama Anda mengendalikan nafas ini, Anda dapat dengan mudah memperbaiki penghalang cahaya perak. Faktanya, inilah yang terjadi di dunia ini. Banyak orang hanya tahu siapa mereka, tetapi tidak tahu mengapa. Ada orang yang ingin tahu yang ingin memecahkan kaserole dan bertanya pada akhirnya, dan hasil akhirnya tidak banyak. Meskipun Zhu Hengyu memiliki kemampuan untuk mempelajari lebih dalam, dia tidak akan melakukan itu. Beberapa hal hanya perlu dilakukan sesuai dengan hukum, dan tidak perlu menyelidiki apapun. Sekarang Zhu Hengyu telah menguasai nafas kunci Yingguang Breaking Pill. Keabadian ini relatif mudah disempurnakan. Tapi ini mudah disempurnakan juga relatif. Anda harus tahu bahwa Zhu Hengyu bukanlah alkimia. Jadi alkimia ini sebenarnya masih sangat sulit.
Duduk di ruang alkimia, Zhu Hengyu mengambil tungku alkimia untuk memurnikan obat. Jangan melihat desa Tianmo tidak besar, tetapi burung gereja kecil dan penuh organ. Ada kamar alkimia dan kamar tempa di desa iblis. Bahkan ada taman binatang spiritual yang dikelilingi pagar. Namun, tidak ada binatang buas yang kuat di taman binatang buas ini, hanya beberapa burung pegar dan bebek. Melihat tungku di depannya, Zhu Hengyu sedang kesurupan. Dia merasa sudah lama tidak memiliki alkimia. Tapi itu tidak butuh waktu lama, pada saat ini, itu hanya lebih dari sebulan sebelum alkimia Zhu Hengyu terakhir kali. Hanya saja, terlalu banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Ini menyebabkan Zhu Hengyu membuat kesalahan dalam waktu. Namun, ini tidak berpengaruh pada Zhu Hengyu. Belum lagi bahwa tidak ada alkimia selama lebih dari sebulan, bahkan jika itu beberapa tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun tanpa alkimia. Perasaan aneh itu tidak akan pernah dilupakan. Dan selama perasaan aneh itu tetap ada. Bagi Zhu Hengyu, alkimia jelas merupakan masalah sederhana. Setelah berbagai bahan obat untuk memperbaiki Yingwang Breaking Pil-Pil ditempatkan, Zhu Hengyu duduk bersila lagi. Namun, Zhu Hengyu tidak mulai bergegas untuk berlatih alkimia. Dalam trans baru saja, Zhu Hengyu merasakan sedikit ketidakstabilan dalam pikirannya. Untuk mengetahui bahwa keadaan pikiran tidak stabil, alkimia adalah hal yang tabu. Dan tidak hanya alkimia, kebanyakan hal, selama kondisi pikiran tidak stabil akan berdampak buruk. Jadi sebelum memulai alkimia, Zhu Hengyu harus menenangkan pikirannya. Hanya dengan begitu negara dapat dimasuki sesegera mungkin. Ambil napas dalam-dalam, lalu keluarkan. Setelah diulang beberapa kali, suasana hati Zhu Hengyu menjadi tenang. Saat suasana tenang, Zhu Hengyu menjentikan jarinya, dan semburan api sihir langsung menyala di ujung jarinya. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengimpor api ajaib ke tungku alkimia. Selanjutnya, pelepasan berbagai herbal. Hanya berdasarkan pemahamannya tentang berbagai ramuan obat, Zhu Hengyu secara naluriah melemparkan ramuan obat ke dalam tungku dan pada saat ini, jika Si Yue sedang menonton, dia akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan, belum lagi Si Yue. Jika ada guru alkimia melihat Zhu Hengyu dalam kekacauan seperti itu, mereka pasti akan maju untuk berhenti. Untungnya, tidak ada orang di sekitar Zhu Hengyu. Kalau tidak, dia mungkin gagal kali ini karena seseorang mengganggunya. Keadaan ini, suara Meng Yi, tampak sangat misterius dan bahkan sedikit sulit untuk dipahami. Namun nyatanya, negara ini sering dimiliki oleh semua orang. Misalnya, saat makan, Anda tidak perlu memikirkan cara menangani sumpit dan cara memisahkannya. Anda tidak perlu memikirkan cara menggerakkan jari, cara memaksa sumpit, dan cara mengambil piring. Bahkan, Anda bisa makan sambil memikirkan hal-hal indah. Pikiran benar-benar digunakan untuk membayangkan hal-hal indah pada saat bersamaan. Tangan Anda secara otomatis mengambil sumpit, mengambil piring, dan memasukkannya ke mulut Anda. Kemudian mulut mengunyah secara otomatis dan menelan secara otomatis. Bahkan lidah akan secara otomatis menjulur dan menjilat ke seluruh sudut mulut. Semua ini tidak memerlukan pemikiran atau perintah. Sepenuhnya berdasarkan insting, itu bisa dilakukan dengan lancar. Hal yang sama berlaku untuk alkimia. Selama Anda terampil dan dapat dimengerti, Anda bisa melakukannya langsung, tanpa berpikir, dan menyelesaikannya satu persatu. Adapun bagaimana tepatnya itu dilakukan dan bagaimana itu dilakukan, bahkan Zhu Hengyu bahkan tidak mengetahuinya. Secara alami, semuanya alami dan semuanya berjalan lancar. Dengan sama setelah obat yang sama dimasukkan. Di tungku merah perlahan mulai mencium bau obat. Mencium aroma obat ringan ini, Zhu Hengyu mengangguk puas. Sudah waktunya untuk menempatkan kristal perak obat utama. Zhu Hengyu memikirkannya di dalam hatinya, lalu melambaikan tangannya dan memasukkan kristal perak ke tungku merah. Saya melihat bahwa kristal perak dituangkan ke dalam kompor, seperti menuangkan sesendok air ke dalam panci minyak. Seluruh tungku dan meledak ke dalam panci dalam waktu singkat. Ketika reaksi di tungku dan menjadi lebih dan lebih intens, bahkan tungku dan mulai bergetar sedikit. Namun, Zhu Hengyu sudah memperkirakan situasi ini sejak lama, dan tidak ada kepanikan sedikit pun. Pada saat ini, Zhu Hengyu tidak memiliki penampilan Yuzai ketika ia membuat obat-obatan sekunder. Pada saat ini, Zhu Hengyu menatap gerakan di tungku dan dengan wajah serius dan mencoba mengendalikan api sihir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.